Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil analisis dan hasil pengerjaan tugas besar kami dengan judul Analisis dan Pemetaan Kebisingan Lingkungan atau Noise Mapping berdasarkan area ruang pada lantai bawah dan lantai atas Open Library Telkom University menggunakan pembuatan frekuensi A pada 2 hari yang berbeda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bonifasius Alvari Kolinarko. Oke semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yola Aulistia Jasmine dengan NIM 1010425000003. Saya dari kelas TF 4903. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Malika Arana Ramadini dari TF 4903. Baik, untuk pendahuluannya, kebisingan lingkungan merupakan salah satu faktor fisik yang dapat mempengaruhi kenyamanan, konsentrasi, serta kualitas aktivitas manusia di dalam suatu ruang. Dalam konteks lingkungan akademik, khususnya perpustakaan, pengendalian tingkat kebisingan menjadi hal yang penting karena aktivitas membaca dan belajar membutuhkan kondisi akustik yang tenang dan terkendali. Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1997 tentang baku tingkat kebisingan yang menyebutkan bahwa kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa kebisingan terjadi bila ada bunyi di lingkungan. Terdapat 2 hal yang mempengaruhi kualitas bunyi, yaitu frekuensi dan intensitas. Dalam hal ini, frekuensi merupakan jumlah getaran yang sampai di telinga setiap detiknya. Sedangkan intensitas merupakan besarnya arus energi yang diterima oleh telinga manusia. Perbedaan frekuensi dan intensitas bunyi menyebabkan fluktuasi dan karakteristik kebisingan yang berbeda-beda. Mulia tahun 2005. Latar belakangnya, yang pertama itu untuk melengkapi tugas besar dasar desain teknik, yang kedua itu menghasilkan pemetaan suara atau noise mapping pada dana Open Library sehingga pengunjung Open Library lebih mudah untuk menentukan tempat belajar dan membaca yang baik sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan ruang atau aspek fungsional, yang dimana ada 2. Yang pertama itu ada setiap area di Open Library memiliki fungsi berbeda atau area diskusi versus area baca yang tenang. Yang kedua itu tanpa adanya visualisasi data suara, pengunjung seringkali salah memilih tempat, misalkan mencoba membaca yang serius di area yang memiliki tingkat kebisingan fluktuatif atau standar deviasi yang tinggi. Yang keempat itu ada urgensi pemetaan suara atau noise mapping. Yang benar ada 2. Yang pertama itu pemetaan suara belum tersedia secara digital maupun fisik di dana Open Library saat ini. Yang kedua itu noise mapping berfungsi sebagai panduan navigasi berbasis akustik pertama untuk membantu efektivitas belajar mahasiswa. Rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya itu bagaimana sebarang tingkat kebisingan di berbagai area fungsi ruang pada lantai bawah dan juga lantai atas. Yang kedua, itu area mana saja yang memiliki tingkat kebisingan yang melebihi standar kenyamanan akustik perpustakaan berdasarkan baku mutu yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana konsistensi dan fluktuasi tingkat kebisingan pada shift pagi antara 2 hari pengukuran yang berbeda. Yang keempat, itu apakah terdapat perbedaan tingkat kebisingan yang signifikan antara lantai bawah dan juga lantai atas Open Library Telkom University. Ada tujuan. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu memetakan, membuat peta sebaran tingkat suara atau sound pressure level di area lantai bawah dan juga lantai atas. Yang kedua, menganalisis, mengidentifikasi waktu-waktu kritis dengan tingkat kebisingan tertinggi saat hari operasional. Yang ketiga, itu membandingkan, menilai karakteristik perbedaan suara antara area komunal lantai bawah dan juga area koleksi lantai atas. Yang keempat, ada merekomendasikan, memberikan saran pengukuran zona ruang berdasarkan hasil olah data statistik rata-rata dan juga deviasi. Ini lokasi dan waktu pengukuran. Lokasi kita di Open Library Telkom University dan waktunya pagi siang sore di hari yang sama. Untuk denahnya, ini denah yang di atas ini adalah ini untuk denah bagian lantai bawah dan di bawahnya itu ada denah bagian lantai atas. Untuk hipotesis sederhana, ini kita memberi warna untuk area-area yang dirasa kita ada yang standar deviasinya tinggi dan juga ada yang rendah. Kita memberi titik di mana di bagian bawah itu kita ada 13 titik dan di bagian atas itu ada 6 titik. Jadi totalnya ada 19 titik.
Oke, kita memberi nama di setiap titiknya ini agar kita memudahkan saat kita pengolahan data. Kita ada 10 replikasi per titik ukur, yang dimana ada 30 detik per replikasinya, 2 segmentasi hari Jumat dan Selasa di pagi hari. Selanjutnya, untuk variabel responnya itu intensitas suara atau desibel. Yang kedua itu faktor pembandingnya, lokasi titik ukur, waktu pengambilan data pagi, siang, dan sore. Terus variabel controlnya, mode A, weighting A, human ears, area mikrofon ke atas, ketinggian mikrofon kurang lebih 50-100 cm dari permukaan. Mode slow, 1 second. Durasi ukur 60 detik setiap replikasi atau replikasi minimal 3 kali pengulangan pada setiap titik untuk mendapatkan data mentah yang akurat. Replikasi direncanakan sebanyak 10 kali per titik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang kami gunakan selama pengukuran, yaitu Habotes HT622B Sound Level Meter atau SLM. Berikut ada spesifikasinya dan gambar dari alat yang kami gunakan tersebut, serta key functionnya, yaitu ada windproof curtain, capacitive microphone, display screen, USB interface, fast or slow response key, data hold or USB key, maximum or minimum value key, manual range key, unit section or A or C weighting key, and power switch key. Berikutnya yaitu format pencatatan data mentah. Di sini ada format pencatatan data titik Sierra 10 sampai Romeo 9. Lalu jika dibuka, dari data tersebut dapat didapatkan seperti ini, ada function, di mana functionnya adalah sound, ada value didapatkan dari pengukuran kami, lalu ada mode slow or fast. Di sini kami menggunakan mode slow, lalu ada under atau over, ada status, time, dan date. Selanjutnya ada format pencatatan data bersih, di mana kami membagi dua, ada day 1 dan day 2. Di sini contohnya alpha, beta, dan Charlie. Di sini terlihat bahwa di day 1 alpha dan day 2 itu lebih bising di day 1 alpha karena warnanya jauh lebih gelap. Lalu di beta itu di day 1 beta itu suaranya jauh lebih tidak bising dibanding yang kedua karena warnanya jauh lebih muda, dan di Charlie pun sama. Selanjutnya yaitu format pencatatan autoconverter. Di sini didapat dari value-nya itu didapat dari hasil pengukuran kami, lalu lainnya tuh dari data bersih dari hasil value tersebut, lalu energi didapat dari data bersih. Lalu di situ ada average energy, LEQ section, serta LEQ total. Selanjutnya ada format pencatatan color code, di mana ketika warnanya jauh lebih gelap, maka di situ tuh hasilnya maka jauh lebih maksimal atau lebih tinggi suaranya, kebisingannya. Sementara ketika warnanya jauh lebih muda, maka suara kebisingannya tuh jauh lebih rendah. Lalu selanjutnya ada format pencatatan data bersih dari probabilitas dan statistika. Di sini dari D1 ada nama titik, mean, median, modus, minimal, maksimum, standar deviasi, dan CV-nya. Misalnya di titik alpha, meannya 50,83, mediannya 50,10, modusnya 47,80, minimumnya 42,10, maksimumnya 70,90, standar deviasinya yaitu 4,68, dan CV-nya ada 9,20. Lalu di day 2, nama titiknya misalnya alpha, lalu didapat meannya 50,54, mediannya 50,05, modusnya 51,20, minnya yaitu 43,90, dan maksimum 74,80, standar deviasinya 4,18, serta CV-nya itu 8,27. Selanjutnya adalah format pencatatan data bersih ProbStat. Di sini contohnya alpha day 2. Ada function-nya itu sound, lalu ada value. Di sini dari data yang telah kami ukur, lalu ada mode slow atau fast. Di sini modenya mode slow, lalu ada under atau over, dikosongin aja. Status juga sama. Time-nya itu pada tanggal 12 Mei 2026.
Dan di sini ada date-nya serta datasheet-nya ada 50,9, 50,2, 52,6, 56,6 dan seterusnya. Total datanya ada 922 data. Yang didapat yaitu 50,53947939. Ada mediannya 50,05, modus 51,2, minimum 3,9, maksimum 74,8, serta standar deviasinya yaitu 4,178270004. Selanjutnya ada rencana analisis data, di mana yang pertama itu ada jenis data, yaitu data yang dianalisis berupa data kebisingan hasil pengukuran lapangan dalam suatu desibel atau dB. Dan data kedua yaitu sumber data. Data berasal dari pengukuran langsung menggunakan sound level meter atau data primer. Yang ketiga yaitu ada data mentah, diperiksa kelengkapannya untuk memastikan setiap titik pengukuran memiliki data replikasi. Yang keempat yaitu pengolahan data, di mana data hasil pengukuran dari setiap replikasi itu dihitung nilai rata-ratanya untuk tiap titik pengukuran. Yang kelima yaitu metode analisis, di mana analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Keenam, parameter analisis, yaitu parameter yang dianalisis meliputi nilai kebisingan rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum. Yang ketujuh yaitu pembanding atau acuan, di mana hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu kebisingan lingkungan yang berlaku. Yang kedelapan yaitu penyajian data, hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah interpretasi. Dan yang terakhir atau kesembilan yaitu interpretasi hasil, di mana nilai kebisingan dianalisis untuk mengetahui tingkat kebisingan lingkungan dan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu metode pengambilan data. Yang pertama itu penentuan titik sampling atau zonasi vertikal. Pembagian menjadi 13 titik di lantai bawah, area yang biasanya lebih padat atau ramai, dan 6 titik di lantai atas, biasanya area baca mandiri atau lebih tenang. Bertujuan untuk melihat perbandingan profil akustik antar lantai. Yang kedua yaitu replikasi dan durasi pengukuran. Durasi 1 menit per replikasi yaitu metode pengukuran selama 1 menit ini umumnya digunakan untuk mendapatkan nilai LEQ atau Equivalent Continuous Sound Level. Jangka panjang atau melihat fluktuasi rata-rata kebisingan dalam waktu cepat pada kondisi lingkungan yang relatif stabil. Yang ketiga yaitu time weighting method, yang digunakan yaitu slow. Mode slow sangat tepat digunakan. Mode ini berfungsi untuk meratakan fluktuasi suara yang terjadi terlalu cepat, sehingga jarum indikator atau angka digital pada SLM lebih stabil dan lebih mudah dibaca untuk menghasilkan nilai rata-rata yang valid dengan konstanta waktu 1 detik atau 1000 milisecond untuk mendeteksi perubahan amplitude suara. Yang keempat yaitu standarisasi geometris. Di sini ada 3. Yang pertama, menggunakan tripod mengacu pada metode standarisasi ketinggian pengukuran, atau biasanya disesuaikan dengan tinggi telinga manusia saat duduk sekitar 1,2 meter atau berdiri sekitar 1,5 meter sesuai standar ISO tahun 1996 atau SNI. Yang kedua yaitu menghindari efek refleksi tubuh atau body reflection, dan yang ketiga menjaga konsistensi geometris. Selanjutnya yang kelima yaitu variasi waktu pengukuran. Yang pertama, hari Selasa mewakili weekday padat di tengah minggu, sedangkan hari Jumat mewakili akhir pekan kuliah di mana mobilitas mahasiswa di perpustakaan mungkin berbeda atau bisa lebih sepi atau justru lebih ramai karena persiapan tugas akhir pekan. Yang kedua yaitu pengukuran di pagi hari memberikan data kondisi latar belakang atau baseline noise saat perpustakaan baru mulai beroperasi dan belum mencapai puncak kunjungan harian. Yang keenam yaitu research allocation, di mana pengukuran dilakukan oleh sekelompok atau 3 orang dengan pembagian tugas, 2 orang mengambil 6 titik dan 1 orang mengambil 7 titik. Selanjutnya yaitu prosedur pengukuran dan filtering. Yang pertama, prosedur pengukuran. Di situ ada ketentuannya yaitu menggunakan 19 titik ukur, 10 replikasi, 1 menit per replikasi, 30 detik jeda. Lalu ada alur. Yang pertama, mempersiapkan alat dan software. Yang kedua,
SLM atau alatnya itu ditaruh di tripod kurang lebih 1,5 meter. Yang ketiga, hubungkan SLM dengan software. Yang keempat, record data dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu 1 menit per aplikasi. Yang kelima, ambil jeda 30 detik. Itu tuh dilakukan sambil meng-save data atau menyimpan data. Yang keenam, ulangi semua sampai replikasi ke-10. Lalu ada filtering data, ketentuannya yaitu yang pertama, mengelompokkan dan mengurutkan data berdasarkan nama titik, hari replikasi, serta operator. Format penamaan filenya itu angka hari, lalu nama titik, dan replikasi N. Contoh, epsilon 3.2, titik epsilon hari pertama replikasi ketiga. Lalu ada 2 Juliet 5, yaitu titik Juliet hari kedua replikasi kelima. Nah, berikutlah adalah rumus atau formula yang akan kita gunakan untuk menghitung dan mendapatkan nilai L equivalent total. Pertama-tama kita harus menemukan rumus L equivalent atau equivalent continuous noise level, yaitu dengan LEQ sama dengan 10 log 10 dari rata-rata energi yang terdapat pada data kita. Nah, bagaimana mendapatkan energi? Yaitu dengan cara menggunakan rumus konversi energi suara pada nomor 2, yaitu mengubah level desibel menjadi energi relatif, yaitu dimana rumusnya adalah E sama dengan 10 dipangkatkan dari level suara dalam desibel yang menggunakan pembobotan A dari data kita dibagi dengan 10. Setelah kita menemukan energi, baru kita bisa memasukkan ke LEQ, dan setelah kita mendapatkan LEQ dari banyaknya LEQ setiap replikasi, kita baru bisa menggunakan rumus LEQ total. Nah, di sini rumus LEQ total adalah 10 log 10 dikali 10 log 10 dari 1 per T, di mana T adalah waktu dari rata-rata seluruh LEQ kita. Di sini adalah data perbandingan LEQ dalam desibel pembobotan A atau desibel A pada noise mapping hari pertama. Selanjutnya juga di sini adalah data perbandingan LEQ dalam satuan desibel A noise mapping day kedua pada hari Selasa. Dan di sini juga ada data perbandingan nilai L equivalent dari hari pertama dan hari kedua. Selanjutnya di sini ada beberapa rumus yang akan kita gunakan untuk mengolah data secara bidang probabilitas statistika, di mana kita akan menentukan banyak data atau total data yang ada pada dataset kita. Lalu yang kedua menentukan mean atau rata-rata. Yang ketiga kita akan menentukan nilai tengahnya. Keempat kita akan mencari modus. Kelima dan keenam kita akan mencari nilai minimum dan maksimum. Yang ketujuh kita akan menentukan standar deviasi untuk mengetahui pola persebaran data. Dan yang terakhir kita akan menentukan koefisien variansi, di mana kita akan mengetahui seberapa konsisten data yang kita punya. Next. Berikut adalah perbandingan nilai rata-rata tiap titik terhadap 2 hari yang berbeda. Dan di sini juga ada perbandingan nilai koefisiensi variasi tiap titik di 2 hari yang berbeda. Lalu kita menemukan jawaban atas rumusan masalah kita tadi, di mana yang pertama adalah bagaimana sebaran tingkat kebisingan di berbagai area fungsi ruang pada lantai bawah dan lantai atas berdasarkan noise mapping hari pertama dan hari kedua, yaitu tepatnya pada hari Jumat dan hari Selasa. Sebaran tingkat kebisingan di Open Library Telkom University berbeda pada setiap area, karena area dengan warna kuning itu hingga oranye menunjukkan tingkat kebisingan yang lebih tinggi dibanding pada area yang berwarna hijau. Nah, pada lantai bawah, area seperti alpha, epsilon, dan mic memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi karena aktivitas pengunjung lebih ramai. Sementara itu, area seperti Juliet, Kilo, dan India cenderung lebih tenang. Pada lantai atas, kita juga menemukan kalau area Quebec dan Sierra itu memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dibanding area lainnya. Selanjutnya, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, kita di sini punya data atau acuan peraturan dari Kemenaker terkait tingkat kenyamanan kebisingan, di mana perpustakaan itu dari range 35 sampai 50. Nah, jawaban rumusan masalah kita untuk pertanyaan kedua adalah area mana saja memiliki tingkat kebisingan melebihi standar kenyamanan akustik perpustakaan berdasarkan baku mutu yang berlaku tadi. Nah, standar kenyamanan itu kita anggap di 45 sampai 50 dBA, karena di 35 itu adalah
kondisi yang sangat-sangat ideal, sehingga kita perlu menyesuaikan sebesar kurang lebih ya ditambah 5 atau 10 dBA. Berdasarkan grafik dan noise mapping, beberapa area itu punya nilai yang di atas standar tadi, kayak yang di Epsilon, Alpha, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, dan Sierra. Nah, area Quebec itu punya kebisingan yang paling tinggi, terutama pada hari pertama, dia mencapai sekitar 58,57 desibel A. Nah, hal ini menunjukkan bahwa area tersebut kurang nyaman untuk aktivitas membaca yang membutuhkan suasana tenang. Namun, seperti yang bisa kita lihat pada pola persebaran data di hari pertama dan hari kedua, lalu juga kita bisa melihat di grafiknya, Quebec di hari pertama itu memiliki anomali karena saat itu sedang ada perbaikan atau renovasi, dan kebetulan juga Quebec ini berdekatan dengan jendela, sehingga suara kendaraan bermotor dan hal-hal lainnya dapat menjadi faktor kenapa Quebec ini terlihat lebih tinggi sendiri pada hari pertama. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dan jawaban berikutnya, di mana pertanyaan ketiga bisa kita jawab, yaitu bagaimana konsistensi dan fluktuasi tingkat kebisingan pada shift pagi antara dua hari pengukuran yang berbeda. Nah, hasil pengukuran pada hari pertama dan hari kedua itu menunjukkan pola yang cukup konsisten, karena sebagian besar area memiliki selisih nilai yang tidak terlalu besar, namun terdapat beberapa fluktuasi pada area tertentu. Contohnya pada Charlie meningkat dari 47,53 menjadi 50,9, Mike meningkat dari 48,51 menjadi 51,78. Lalu Quebec juga mengalami penurunan cukup besar, yang tadi dari 58,57 menjadi 49,86, karena di 58,57 ini kami anggap adalah anomali. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh jumlah pengunjung, aktivitas diskusi, dan kondisi lingkungan saat pengukuran dilakukan, serta hal-hal tidak terduga lainnya. Nah, kenapa fluktuasi tingkat kebisingan pada shift pagi antara dua hari yang berbeda itu polanya cukup konsisten? Itu kita bisa lihat pada nilai persebaran perbandingan rata-rata, serta koefisien variansi, serta juga nilai LEQ pada perbandingan LEQ pada hari pertama dan hari kedua. Karena bisa kita lihat di sini selisihnya tidak terlalu jauh kecuali pada di Quebec ini. Oke. Next. Pertanyaan keempat juga bisa kita jawab, apakah terdapat perbedaan tingkat kebisingan yang signifikan antara lantai bawah dan lantai atas Open Library Telkom University? Jawabannya iya, terdapat perbedaan tingkat kebisingan antara lantai bawah dan lantai atas, tetapi tidak terlalu signifikan, karena lantai bawah itu cenderung lebih bising karena akan menjadi pusat aktivitas atau komunal dan memiliki mobilitas yang lebih tinggi. Sedangkan lantai di atas itu lebih relatif tenang, meskipun terdapat campur aduk dari lantai bawah. Seperti contohnya di Quebec dan Sierra tetap menunjukkan tingkat kebisingan yang cukup tinggi karena keseluruhan fungsi ruang dan aktivitas pengguna menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kebisingan di setiap lantai. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran dan noise mapping kita di Open Library Telkom University, tingkat kebisingan pada setiap area itu punya perbedaan sesuai dengan fungsi ruang dan aktivitas pengunjung. Area dengan aktivitas tinggi seperti area diskusi, pelayanan, dan ruang, serta area komunal itu cenderung punya tingkat kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan area baca yang cenderung lebih tenang. Nah, hasil pengukuran menunjukkan bahwa beberapa area memiliki tingkat kebisingan melebihi standar kenyamanan akustik perpustakaan, yaitu sekitar 45-50 desibel. Nah, area dengan tingkat kebisingan tertinggi terdapat pada Quebec di hari pertama, yaitu hari Jumat, dan beberapa area lain seperti Alpha, Epsilon, Mike, serta Sierra. Perbandingan pengukuran dari hari pertama dan hari kedua menunjukkan kalau tingkat kebisingan itu relatif konsisten, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa area akibat perubahan jumlah pengunjung dan aktivitas yang berlangsung selama pengukuran. Secara general, lantai bawah punya tingkat kebisingan lebih tinggi dibandingkan lantai atas karena aktivitas lebih padat. Dengan demikian, tingkat kebisingan di beberapa area Open Library Telkom University masih perlu diperhatikan agar kenyamanan dan konsentrasi pengunjung dalam kegiatan membaca dan belajar dapat tetap terjaga. Berikut referensi artikel kami dan juga referensi jurnal kami, dan ini adalah dokumentasi dari kegiatan kami selama pengukuran. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan laporan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.